Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Oke sahabat semuanya, para pecinta otomotif, pecinta electric vehicle atau EV, mobil listrik, atau kalian yang nanti sedang berharap atau berangan-angan ingin memiliki mobil EV, ini akan sangat penting sekali untuk mempelajari, menyimak perkembangan mobil EV. Oke, ini ada sebuah unggahan borosnya BYD Dolphin. Oke, sebelum kita lihat ke depan ke sana ya tentang konten ini, saya ada sesuatu yang saya nggak cocok dengan tulisan ini, borosnya BYD Dolphin, karena mobil listrik ini, istilah boros ini menurut saya loh ya, menurut saya Anda bisa nggak cocok, tapi kalau borosnya ini nggak cocok ya, beda dengan mobil BBM. Nah, bedanya di apa, sebelah mana, nanti kita akan kulik. Mari kita tengok dulu. Ini ada perjalanan ya dari Jakarta Bandung, itu habis berapa, kemudian dinyatakan boros atau enggak. Tapi kalau dibandingkan mobil BBM, saya udah bisa pastikan, pasti ya, memang mobil listrik ini pasti lebih murah, pasti lebih hemat ya dari segi penggunaan listrik, untuk daya jangkau listrik dan daya jangkau BBM ini lebih hemat, udah bisa dipastikan. Mari kita simak perjalanannya. Baterainya udah 100%, 508 km untuk range-nya. Cuman sebetulnya BYD Dolphin ini dalam data itu 490 km range-nya. Ya memang bakal coba aja langsung ke dari Bekasi ke Bandung, Bandung Bekasi, sejauh mana manajemen baterainya bekerja dengan baik. Dan memang di sini tidak akan diirit-iritkan seperti biasa aja orang kebanyakan. Ngegasnya biasa, AC-nya disesuaikan saja. Sisanya berapa kalau sampai ke Bekasi lagi? Jadi kita coba aja. Tuh, kalau kita pakai mobil listrik, kita tuh harus memperhitungkan jarak, sisa baterai, range-nya seperti apa. Itu nggak enaknya mobil listrik. Enak, irit, itu aja. Sebetulnya ini nyampe-nyampe aja, cuma memang nggak mau memaksakan. Kita juga nggak tahu ke depannya. Kita harus memprediksi apakah di depan kita itu macet atau enggak. Kalau macet, wassalam, ini mobil pasti mati. Udah mending memang ngisi aja SPKLU dengan sisa range itu 14% ya. 14% itu kira-kira kita bisa menempuh lagi range-nya 95 kilo. Dan jaraknya udah ditempuh sampai Mamang ke SPKLU ini di 360,4 km. Deg-degan aja gitu, deg-degan, masih deg-degan karena SPKLU di Indonesia belum sebanyak di negara lain mungkin ya. Mungkin untuk di Jawa aja udah lumayan banyak gitu ya untungnya. Dan ini kalau di tol-tol kayak gini cuman di rest area-area yang udah mulai banyak, cuman nggak di setiap rest area itu ada. Itu nggak enaknya pakai mobil listrik kalau keluar kota. Dah, cuman dengan range seperti ini, BYD Dolphin punya keiritan, ya, memang hitung dulu, cukup irit ya, 7 km per kWh, 7,094 per kilometer per kWh. Itu keiritannya BYD Dolphin, cukup irit. Jadi kalau misalnya aktualnya mobil ini tuh nggak 480 banget. Jadi 360 ditambah 95 sekitar 440 kiloan lah. Dia bisa menempuh kayak gitu. Keluar kota ya, nggak sampai 480. Nggak jauh-jauh dari, jadi di tengah-tengah tuh. Antara versi NEDC yang 480, versi WLTP-nya 417, dia ada di tengah-tengah. Asik juga ya BYD Dolphin. Mamang nggak akan lama. Dah, Mamang udah ngecas. Dan surprisingly, sebetulnya yang masuk itu ke si mobilnya itu cuman 8,58 kWh aja, nggak tahu dia berhenti tuh. Jadi SPKLU ini masih belum sempurna, nggak 10 kWh banget yang masuk ke dalam mobilnya gitu. Aneh banget itu, selalu begitu. Terus dengan 8,58 kWh kita bisa nambah range sampai 60 kilo dengan 8,58 kWh. Terus dengan ngisi kayak gitu, kita cuma butuh waktu 6 menit aja dengan BYD Dolphin. Jadi cukup lah ya. Apalagi kalau dikasih sejam, bisa penuh itu baterai. Apa bedanya kalau kita ngantri BBM di
itu tuh di tempat pom bensin kayak gitu kan, kalau lagi ngantri ya sama-sama aja segitu ya, 15 menit, 10 menit. Ini dengan 5 menit, 6 menit aja bisa nambah jarak sekitar 60 kiloan. Ya, lumayan. Later. Jadi apakah BYD Dolphin? Oke, informasi yang sangat menyenangkan ya. Ternyata hanya dengan ngisi 6 menit 10 menit saja sudah bisa menambah daya jangkau yang luar biasa. Jadi keren ya. Ini kalau ngantri di pom bensin sebenarnya sama aja. Ngantri bisa 10 bisa 15 menit kalau pas agak panjang, apalagi ada depan yang isi tangki penuh gitu kan, lama sekali itu ngantriannya. Sebenarnya ini sudah hampir mirip sama-sama ya, untuk ngecas sama untuk isi bensin. Nah cuman titik-titik SPKLU nya yang masih PR. Kalau nanti titik-titiknya makin banyak, wah makin bahagia itu pakai mobil listrik. Oke, kembali ke masalah boros atau enggak ya. Kalau menurut saya mobil listrik ini tidak ada istilah boros apa enggak. Yang ada adalah penurunan dari performa baterai itu sendiri. Beda dengan mobil BBM. Kalau mobil BBM dipakai dalam jangka panjang, kemudian ruang bakarnya itu sudah mengalami gesekan yang sangat lama, mungkin ada goresan, ada oli yang mulai bocor lewat masuk ruang bakar, kompresi menurun ya, kemudian ada sistem injeksinya, sensor-sensornya yang sudah mulai error. Misalkan di saat dia sudah kondisi panas, dia harusnya disemburkan BBM yang cukup sedikit saja, ternyata perintah sensornya sudah mendeteksi suhu yang tidak akurat, maka dia menyemburkan BBM lebih banyak, maka masih boros ya. Kalau masih dingin, dia diperintah semburkan lebih banyak karena untuk pembakaran saat dingin. Tapi saat masih sudah panas ternyata ada error nih, karena udah pemakaian, ada usia, ada kotoran, maka ini bisa menyebabkan istilahnya menjadi lebih boros daripada waktu awal masih baru. Nah kalau mobil listrik itu nggak ada yang model beginian ya. Jadi yang ada adalah baterainya itu dicas berkali-kali ya, dicas penuh, dipakai, dicas, dipakai, ada panas yang terjadi di sana, ada sel-sel yang mulai rusak ya, ada goncangan, kemudian ada reaksi kimia, kemudian ada reaksi yang menghasilkan air ya, menghasilkan H2O. Nah reaksi air ini ya kalau terjadi dalam baterai, dia menjadi berada di dalam komponen sel itu sendiri, maka air ini udah akan menjadikan performa dari baterai udah beda lagi ya, karena harusnya ada zat elektrolit khusus, bukan air, tapi yang namanya baterai dipakai panas, kemudian di situ memang ada zat cair elektrolit ya. Zat cair ini pun akan menghasilkan uap, teman-teman. Nah uap itu adalah air, yang namanya uap itu adalah air. Di saat uap itu mengendap lagi turun, dia udah berubah air yang berada dalam sel baterai. Itu akan mengganggu sistem baterai itu sendiri, maka performa baterai pasti semakin lama semakin menurun. Jadi kadang kalau sudah menurun, kalau apalagi sudah ada konslet ya, baterai nggak diapa-apain aja dia bisa habis. Karena apa? Karena listrik itu ngalir ya, karena ada hubung singkat, mungkin ada hubung singkat yang kecil tipis-tipis ya, tidak hubung singkat yang sangat drastis. Nah itu akan menyebabkan baterai itu habis. Kalian tahu baterai kalau yang masih bagus ya, masih fit, dia diisi penuh, ditaruh aja sampai berbulan-bulan bahkan tahun, tenaganya atau listriknya akan masih ada. Tapi kalau sudah mulai rusak, performanya rusak, ada short circuit di dalam sel-selnya, maka baterai itu diisi penuh, mungkin dalam waktu beberapa jam aja udah habis dengan sendirinya karena mengalir, teman-teman. Nah, jadi kalau sudah performa baterainya ya sudah kacau, ya sudah nggak bisa dikatakan irit atau nggak irit.
memang dia kalau diisi dia akan hilang lagi, diisi hilang lagi, sehingga dia tidak bisa menyimpan listrik dalam jangka panjang. Oke teman-teman, semoga menambah wawasan kita semua. Selamat ya yang punya mobil EV, kayaknya semakin ke depan semakin bahagia nih. Pakai SPKL itu semakin banyak, semakin mudah kalian untuk perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.